Ini menurut Frankl ada 5 aspek yang membentuk pemaknaan kita terhadap hidup. Aspek yang pertama adalah arti hidup. Jadi makna hidup itu antara lain berarti apa yang kita anggap berharga dan kita tuju dalam hidup ini. Inilah makna hidup. Jadi misalnya ya, seperti Frankl dan kawan-kawan tadi, mungkin dia merasa ketika di kamp konsentrasi hidupnya tidak lama lagi. Mungkin kemudian di situ dia memaknai hidup ini, umur panjang atau umur pendek tidak masalah, yang penting hidupku bahagia, yang penting bisa menikmati apa dari waktu yang tersisa ini. Nah, ini hubungannya dengan arti hidup. Jadi makna hidup yang pertama itu berhubungan dengan yang kita anggap berharga dalam hidup dan yang kita jadikan tujuan hidup. Yang kedua, makna hidup itu berhubungan dengan kepuasan hidup. Jadi penilaian kita terhadap hidup ini, kita puas enggak? Atau kita kurang puas enggak? Sejauh mana kita nikmati, kita puasi hidup kita ini. Ini kepuasan hidup. Jadi makna hidup itu penilaian kita terhadap hidup kita sendiri. Bagaimana sih hidup yang membuat kita puas itu? Nah, ini nanti berhubungan dengan makna hidup. Hidup puas itu ya kalau saya sukses, dapat gelar doktor, kemudian punya harta banyak, punya anak, punya istri yang sejahtera misalnya. Jadi makna hidup berhubungan dengan kepuasan hidup. Yang ketiga, makna hidup juga berhubungan dengan kebebasan. Jadi berarti apa? Kita bebas mengekspresikan, menentukan apa-apa yang kita anggap berharga atau bernilai. Mungkin ada orang yang sukses, kaya raya, tapi sebenarnya dia tidak menginginkan itu. Dia terpaksa saja di situ. Sehingga meskipun dia sukses atau kaya raya, dia merasa hidupnya tidak bermakna. Dia tidak bebas mengekspresikan keinginannya. Dalam sejarah kan banyak itu kan, ada para raja yang kemudian merasa terkungkung, akhirnya keluar dari kerajaannya, mengekspresikan dirinya secara bebas sesuai makna yang sudah dia dapatkan. Ada Buddha, ada kemarin Sufi itu Ibrahim bin Adham, itu kan prinsip makna hidupnya berbeda dengan yang sebelumnya dia jalani. Akhirnya kan dia memilih melepaskan semuanya, membebaskan diri dari semuanya, dan secara bebas memaknai hidup, membentuk hidup sesuai yang dia inginkan. Jadi di antara dasarnya makna hidup itu kebebasan. Jadi hidup nyaman, terjamin, tentram, tapi tidak bebas, ya orang tetap merasa hidupnya hampa, tidak bermakna, tidak sesuai yang dia inginkan. Nah, kemudian sikapnya terhadap kematian. Ini menarik. Kalau versinya Frankl ini ya persepsi seseorang terhadap bahwa nantinya kita ini tidak ada loh. Nantinya kita ini akan mati loh. Nah, ini juga menentukan makna hidup. Ada orang yang setelah sadar bahwa nanti akan mati terus meninggalkan dunia. Wah, berarti dunia ini tidak penting, yang penting hidup sesudah mati. Ada yang kemudian menyimpulkan, wah ini berarti aku harus menikmati hidup sepuas-puasnya, senang-senang sepuas-puasnya, karena nanti setelah ini aku mati. Ada yang, wah ini aku harus siap-siap, ini dunia harus aku jadikan kendaraan persiapan menuju sesudah mati, dan lain sebagainya. Ada aneka ragam sikap manusia
menghadapi kenyataan bahwa nanti kita akan mati, pada akhirnya kita akan meninggal siapapun dia. Ini berhubungan dengan makna hidup. Ada orang yang cuek, ada orang yang tegang, ada orang yang putus asa, ada orang yang tambah semangat menyikapi kematian ini. Jadi di antara aspek dasar makna hidup itu sikap terhadap kematian. Kemudian sikap terhadap masalah. Ini juga sering membentuk makna hidup. Kalau ada masalah, apa yang harus aku lakukan? Kalau ada problem traumatik, peristiwa tragis, apa yang harus aku lakukan? Ini sikap terhadap permasalahan. Bunuh diri saja, karena di kalimatnya bukunya Frankl itu sikap terhadap bunuh diri. Jadi bagaimana menyikapi situasi orang yang sudah bosan hidup, tidak mau hidup lagi. Ini ketika orang kehilangan makna. Seperti saya ceritakan tadi, beliau sebelum masuk kamp konsentrasi itu di rumah sakit, dia di bangsal yang bagian orang-orang yang putus asa, yang tidak ingin hidup. Nah, yang terakhir, pembentuk makna hidup juga adalah rasa kepantasan seseorang untuk hidup. Jadi ini mungkin evaluasi orang terhadap perjalanan hidupnya. Aku ini pantasnya hidup itu seperti apa sih? Atau pantas enggak sih aku hidup ini? Ada gunanya enggak sih aku hadir di muka bumi ini? Fungsinya apa sih aku hadir? Jangan-jangan malah bikin ruwet saja. Nah, ini hasil evaluasi, hasil muhasabah kita. Jangan-jangan aku ini, kalau bahasa manajemen ya, troublemaker saja. Aku ini yang bikin masalah saja. Atau aku ini problem solver. Aku ini orang yang memberi jalan keluar, memberi banyak kontribusi terhadap hidup ini. Atau aku ini mungkin bagian dari masalah, part of the problem dalam hidup ini. Nah, ini hasil renungan kita, berhubungan dengan pantas tidaknya aku hidup. Jadi ini dasar-dasar unsur-unsur makna hidup. Jadi makna hidup itu arti hidup, kepuasan hidup, kebebasan memutuskan, sikap terhadap kematian, sikap terhadap masalah, dan juga kepantasan untuk hidup. Disinilah setiap orang kemudian membangun makna hidupnya berdasarkan aspek-aspek ini tadi. Ini kalau tadi ada yang tanya, apa sih Pak isinya makna hidup itu? Ya, isinya makna hidup itu arti hidup. Jadi mana yang kita anggap bernilai dan mana yang kita tuju, termasuk kepuasan hidup, penilaian kita terhadap sejauh mana kita selama ini puas atau tidak dengan hidup kita, termasuk kebebasan pilihan hidup, sikap kita terhadap kematian, sikap kita terhadap masalah, dan penilaian kita tentang kepantasan hidup kita.